Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka seluruhnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan dalam segala urusan termasuk aktivitas belajar dalam tutorial online. Baik, izinkan saya menyampaikan materi pengayaan mengenai pengertian dan rasional profesi keguruan. Kita akan masuk kepada yang pertama, yaitu kita perlu tahu dulu tentang kompetensi yang harus dimiliki dalam mempelajari sesi ini. Di antaranya yaitu, pada kompetensi umum, menjelaskan pengertian profesi dan profesi keguruan secara komprehensif. Jadi nanti setiap mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian profesi dan profesi keguruan secara komprehensif. Kemudian kompetensi yang kedua yang harus dimiliki yang itu memberikan rasional atau alasan mengapa guru perlu menguasai profesi guru. Nah, kompetensi yang ketiga yaitu menjelaskan fungsi dan peran dari profesi keguruan. Nah, ini nanti akan dijabarkan. Dan kompetensi yang terakhir yaitu mendeskripsikan ruang lingkup profesi keguruan. Nah, namun dalam paparan layar kita melihat bahwa saya menautkan beberapa poin penting yang dapat menjadi rujukan tambahan, misalnya yaitu lampiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nanti akan selalu ikut serta dalam pembahasan kita pada materi ini. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian diperbarui dengan PP Nomor 32 Tahun 2013. Ini hanya sebagai bahan tambah lampiran. Silakan diklik saja nanti di Microsoft PowerPoint-nya. Nanti tinggal sudah saya tautkan dengan lampirannya. Kemudian kita masuk kepada pengertian profesi keguruan. Ini yang terkadang sering sekali menjadi hal-hal yang agak jauh dari kita, di mana kita menyamakan istilah profesi itu dengan banyak sekali tempat, sehingga guru itu sendiri atau keguruan itu sendiri tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Artinya dia bisa disandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Pada dasarnya, setiap profesi itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, tentu saja, dalam hal ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa sih makna profesi keguruan itu. Kita masuk kepada pengertian profesi. Ini adalah hal yang dasar. Kita membagikan keduanya, dua istilahnya untuk memahaminya, yaitu profesi dan keguruan. Profesi itu sendiri biasa disebut sebagai pekerjaan. Artinya, kadangkala kita dengan sederhana menyebut pekerjaan itu adalah profesi. Tapi kadang di satu kasus misalnya, eh, seseorang bertanya, apa profesimu? Gitu. Lalu kemudian orang itu menjawab, oh profesi saya sebagai pengemis. Mohon maaf, hanya sebagai contoh saja. Profesi saya sebagai pengemis. Lantas kita terpikir, apakah pengemis itu bisa disebut sebagai profesi? Nah, penjelasan ini akan menjawab itu. Nah, di layar kita melihat profesi itu memiliki tiga poin penting. Bila kita lihat di sini ada 3 poin penting dari profesi. Ini adalah istilah yang dikaitkan dengan profesi. Ada profesi, ada profesional, ada profesionalisme. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan ketiga ini? Yang ketiga ini dikatakan sebagai profesi ya adalah sesuatu yang dilandasi dengan pendidikan pada keahlian tertentu. Nah, ini sudah sedikit tergambar bagi kita bahwa profesi itu landasannya adalah pendidikan tertentu, pendidikan keahlian tertentu. Nah, itu artinya orang-orang yang menempuh pendidikan untuk profesi khusus, nah maka di situ disebut profesi. Sebagai contoh yang paling dekat, kita ingin menjadi seorang guru, maka kita harus masuk ke dalam pendidikan dengan keahlian guru untuk nantinya disebut sebagai profesi guru. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan contoh yang tadi kita sebutkan, profesinya apa? Profesinya pengemis. Gitu. Nah, lantas kita langsung, apakah pengemis itu bisa disebut sebagai profesi? Tentu tidak, karena tidak ada pendidikan dengan jurusan pengemis. Gitu. Mohon maaf, hanya sebagai contoh untuk memisahkan saja. Nah, kemudian selain profesi ada istilah profesional.
Ini adalah yang lebih jauh lagi. Apa itu profesional? Profesional itu adalah suatu pekerjaan yang bersangkutan dengan profesi. Jadi kalau profesi yang tadi kita bahas, pekerjaan yang bersangkutan dengan profesi. Nah, maka ketika sesuatu hal itu sudah dikatakan profesi, maka pekerjaannya itu disebut sebagai profesional. Nah, lalu kemudian yang terakhir, yang lebih sempit lagi, profesionalisme. Ini erat kaitannya dengan mutu. Nah, diantaranya seperti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang mencerminkan ciri suatu profesi. Sebagai contoh, untuk menjadi seorang guru, seseorang harus memenuhi kualifikasi, persyaratan, keahlian, dan sebagainya yang berkaitan dengan seorang guru. Ini jelas sekali ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan bahas mengenai makna keguruan. Keguruan ini berasal kata dari guru dengan analog ke dan an, keguruan. Lalu kemudian apa sih maksud dari keguruan itu? Keguruan itu bisa dikatakan sebagai ilmu yang berkaitan dengan menjadi guru. Ketika seseorang ingin menjadi guru dan ia mempelajari ilmunya, maka ilmu itu disebut sebagai keguruan. Lalu kemudian apa hal lanjutan dari ini? Bahwa ilmu yang mencakup berbagai hal atau aspek yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai guru yang profesional. Nah, jadi ini adalah rincian yang lebih dalam dari keilmuan untuk menjadi guru. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu karakteristik profesi keguruan. Setidaknya dari sisi persyaratan kalau kita melihat, terdapat 3 hal yang disebut sebagai karakteristik dari profesi guru. Ingat, yang perlu kita landasi di sini adalah guru bukan sebagai subjek, tetapi profesi guru itu sendiri. Yang pertama yaitu melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. Nah, sudah barang tentu ya, syarat atau karakternya itu dia harus melaksanakan pekerjaan dalam menerapkan ilmunya sesuai dengan situasi dan kasus-kasus tertentu. Kemudian karakter yang kedua, mempunyai mekanisme internal yang terstruktur, yang mengatur rekrutmen, pelatihan, lisensi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, karakternya, yaitu memiliki ukuran standar untuk praktik etis dan memadai. Nah, ini yang sering kita lihat ya, bahwasanya ada standar-standar tertentu yang harus dikatakan sebagai guru. Nah, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu sudah mendetailkan, tetapi sepertinya lebih melekat pada guru sebagai subjek. Di sana disebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademis. Ini sudah jelas. Undang-undang sudah mengaturnya. Guru harus punya kualifikasi akademik. Artinya jelas, dia harus punya pendidikan S1. S1-nya itu ya memang pendidikan, keguruan. Kompetensi dan sertifikat pendidik. Nah, sudah jelas. Guru yang profesional itu ditandai sebagai sertifikat pendidiknya. Nah, artinya dia sudah dikatakan menjalankan kompetensinya. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, ini sudah jelas. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sudah mendetailkan secara langsung tentang guru yang dimaksudkan ini. Dalam kata lain, di layar terdapat 2 hal yang penting yang disebut juga sebagai pilar dalam menggapai profesionalisme guru. 2 hal pilar ini menjadi tonggak utama untuk kita menggapai cita-cita yang disebut profesionalisme. Apa saja? Yang pertama adalah layanan ahli. Yang kedua adalah pengakuan ataupun penghargaan dari masyarakat. 2 hal ini semestinya saling berkaitan dan ini berlangsung secara terus-menerus seiring dengan berkembangnya zaman. Misalnya layanan ahli, sekolah yang mempekerjakan guru yang berkualitas atau guru yang berkeahlian, memiliki keahlian yang relevan, yang sesuai. Apa dampaknya? Orang tua akan dengan sukarela untuk menyekolahkan anak mereka ke lembaga tersebut. Kenapa? Karena pengakuannya sebagai ahli.
oh, guru-guru di sana itu orang yang hebat-hebat dan memang semuanya latar belakangnya latar belakang pendidikan. Nah, ini bisa kita lihat di lingkungan kita mungkin. Ada sekolah yang mungkin bisa dibilang lebih mewah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Lantas dia juga punya murid yang lumayan banyak gitu. Muncul pertanyaan mengapa orang-orang mau menyekolahkan anaknya di sana padahal biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang murah. Biaya di sekolah yang lain dengan biaya yang lebih murah. Mengapa orang-orang mau menyekolahkan di sana? Nah, inilah salah satu contoh bentuk dari yang dimaksud pengakuan masyarakat tadi. Kita akan lanjutkan ke bagian yang ketiga, tentang rasional profesi keguruan. Pertanyaan yang paling besar dalam diri kita adalah, mengapa guru perlu menguasai profesi keguruan? Tadi sudah kita singgung, dan di layar juga kita melihat ada karakteristik guru profesional. Di antaranya yang pertama yaitu pekerjaan dilandasi dengan ilmu yang sesuai. Artinya latar belakang keilmuannya itu memang benar-benar sesuai. Itu karakternya. Kemudian yang kedua, ada mekanisme terstruktur untuk mengatur perekrutan, pendidikan, dan penetapan standar. Ada standar yang jelas. Ini untuk karakteristik profesional itu ya, profesi keguruan. Kemudian tanggung jawabnya adalah kemaslahatan dan kepuasan klien. Klien di sini dalam artian adalah peserta didik atau masyarakat pendidikan yang lainnya. Nah, dari sini kemudian kita berangkat ke sisi kanan. Kita melihat ada hal-hal yang penting di sana. Nah, di layar kita bisa melihat ada RPP. Sekarang kita bayangkan bagaimana guru bisa menghasilkan RPP kalau dia tidak dari profesi keguruan, tidak mempelajari ilmu keguruan. Arti kata dia tidak mengetahui tentang teori-teori membuat RPP. Bagaimana RPP itu bisa kita nilai kualitasnya. Namun kemudian yang kedua, kita melihat di sisi kanan ada motivasi siswa. Motivasi siswa sangat penting belakangan ini sepertinya. Lantas muncul pertanyaan di kita, bagaimana motivasi itu bisa didapatkan oleh siswa? Bagaimana guru bisa memotivasi siswanya? Kalau gurunya tidak mengetahui bagaimana cara memotivasi siswa. Kemudian ada contoh yang lain, dan mungkin merupakan sesuatu yang penting. Metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran memang sangat berkaitan erat dengan praktik pembelajaran. Bagaimana tidak? Menyampaikan pesan, menyampaikan ilmu membutuhkan cara tertentu yang terukur, efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lantas bagaimana seorang guru yang tanpa dilandasi dengan kualifikasi tertentu mampu mempraktikkan metode pembelajaran ini? Ya, tentu saja metode ini untuk mencapai tujuan pembelajaran, menyampaikan pesan. Bagaimana guru dapat mempraktikkan itu tanpa didasari dengan teorinya? Dan sedang teori itu sendiri dipelajari dalam ilmu keguruan. Maka oleh sebab itu, semua ini dibalut dengan teori dan praktik. Maka, guru yang profesional itu memiliki teori-teori dalam dirinya tentang keguruan, lalu kemudian mampu melaksanakan praktiknya. Maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan dua pilar tadi yang dengannya disebut sebagai guru profesional. Kemudian sebagai kesimpulan, profesi keguruan itu merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dalam mendidik, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik. Maka oleh sebab itu, untuk teori-teori perlu dikuasai dan untuk praktik semestinya sejalan dengan teori yang ada. Kiranya mudah-mudahan materi pengayaan ini dapat memberi manfaat, menambah wawasan kepada kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.